kita masih diberi kesehatan sama Tuhan Yesus. Nah, kalau sebentar adik-adik mau mulai ibadah sekolah minggu, walaupun ibadah sekolah minggunya masih online, nah adik-adik harus semangat memuji nama Tuhan dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu sore hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami semuanya Tuhan, walaupun masih ibadah sekolah minggu secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Oh Tuhan, kalau sebentar lagi sore hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu Tuhan, Kau berikan kami semangat Tuhan, supaya kami tetap semangat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan, walaupun masih secara online Tuhan. Kau juga berkati guru kami nanti Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau juga berkati domba-domba kecil-Mu Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh tertanam di hati adik-adik kami semuanya Tuhan. Kau juga berkati guru kami yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu ini hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan, Kau pimpin Tuhan dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Bertemu dengan kita, para guru sekolah minggu. Pada kesempatan kali ini, Koko Christian akan memimpin kita dalam puji-pujian. Mari kita pujikan pujian kita yang pertama, yaitu King Kong Badannya Besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, kita mau sambung ujian kita selanjutnya, yaitu hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan ya adik-adik ya. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau melakukan penyembahan di hadapan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku
telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, puji-pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu, boleh hikmat Engkau dengar ya Tuhan. Kami juga teringat ya Bapa akan rekan-rekan kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami di luar sana ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami kesusahan, bahkan tidak bisa menjalani ibadah online seperti halnya kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Kau mau tolong jagai, lindungi mereka, tolong berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka juga boleh memiliki berkat yang sama, boleh memiliki waktu yang sama dengan kami untuk beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami juga hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, biarlah hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari firman-Mu ini boleh Engkau urapi. Biarlah apa yang disampaikannya boleh kami mengerti, boleh kami ingat-ingat, bahkan ya Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang hingga senantiasa ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat-sehat ya kan? Dan bertemu lagi dengan Kak Mika di sore hari ini. Nah, adik-adik, pembacaan kita di sore hari ini dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Dan kakak akan membacakannya, kita semua mendengarkannya ya. Dan adik-adik juga sekalian membaca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia orang yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman-Nya Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kita sudah membaca pembacaan kita tadi adik-adik, dan kita sudah membaca bagaimana Tuhan Yesus lahir untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita bisa melihat di ayat 21, dan di sini jelaskan bahwa karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini adalah janjinya Allah yang akan menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah adik-adik, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan lahir, dan Tuhan lahir untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kita sudah bisa berdoa bebas kepada Tuhan, dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kita tetap
percaya kepada Tuhan. Nah, kita juga tahu bahwa malaikat Tuhan datang kepada Yusuf untuk memberitahu tentang kelahiran Tuhan Yesus, supaya Yusuf tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, dan Yusuf tahu bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan Yesus. Dia adalah anak laki-laki yang akan juga yang menyelamatkan kita semua. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau lahir untuk kita, mau mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan itulah tujuan Tuhan datang ke bumi ini, supaya kita semua anak-anaknya Tuhan tidak lepas dari Tuhan, tetapi semua ada di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, mulai dari saat ini kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita selalu berdoa dan mengucap syukur. Jangan kita menyia-nyiakan kelahiran Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita jangan pernah meninggal, jangan pernah jauh daripada Tuhan, karena kita tahu Tuhan datang untuk kita, Tuhan lahir untuk kita, dan Tuhan ingin menyelamatkan kita semua dari dosa. Dan adik-adik, mulai dari sekarang yang kita harus tetap belajar membaca Alkitab, terus berdoa supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ayat hafalan kita di hari ini adalah Matius pasal 1 ayat 21b, yaitu karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita hafal ya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah lahir bagi kami untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang baik, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Engkau selalu hadir di dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami menjadi anak yang bijaksana, menjadikan kami anak yang pintar dan berguna bagi bangsa dan negara, dan terutama takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semakin mencintai firman Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan terlebih belajar melakukannya dalam hidup kita. Kita akan menutup dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan telah menolong dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Memberkati kami semua, memberkati guru-guru kami, memberkati orang tua kami, terlebih memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk semakin mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya semua jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mazmur 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mazmur 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang
pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukannya baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 33 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mazmur 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah orang yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terima kasih dan Yesus memberkati.